CGP Angkatan 8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Saya Sri Insani dari SDN Bukit Duri 05. Saya Siti Nur Asia dari SMA Negeri 43 Jakarta. Saya Evi Lestari dari SDN Tebet Timur 17. Ingin mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Basi. Waalaikumsalam, Wiin. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Cerah lagi ya mulai hari ini, Masya Allah. Oke, hari ini mau meng-coach ya? Iya Bu, Wiin ada teman sejawat menyampaikan ingin di coaching hari ini. Oke, jadi saya jadi supervisornya boleh? Oh boleh banget Wiin diizinkan sekali nanti melihat nanti. Oke, terima kasih nih Bu Asih, tapi ada beberapa hal nih yang saya mau sampaikan terkait sama tugas saya. Oke, yang pertama itu nanti saya amati nih, nanti berjalannya coaching itu sudah sesuai alur tirta atau belum? Alur tirta itu yang T-nya tujuan, Ya, betul. I-nya identifikasi, Ya. Kemudian R-nya rencana aksi, Betul. kemudian yang tadi tanggung jawab bukan? Nah, iya betul. Nanti saya amati bagian itunya ya. Siap, Bu, Oke, siap. sesuai atau tidak. Oke. Kemudian nanti juga saya akan mengamati apakah Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot atau tidak pada coaching. Pertanyaan berbobot itu yang pertanyaan terbuka Bu ya? Iya benar. Bisa ya. Oke, yang berikutnya nanti juga saya mengamati respon dari coach ini kepada coach gimana? Apakah dia akan terbuka dengan masalah yang dia hadapi, kemudian dia bisa mencari solusinya sendiri. Nanti saya amati bagian itu juga ya. Ya, siap. Oke. Nah, tapi jangan lupa ada 3 prinsip coaching nih. Nah, 3 prinsip coaching yang kemitraan ya Bu? betul, jadi kayak sahabat gitu Sahabat, ya, oke. nggak ada senior junior, jadi bermitra. Ya. Kemudian proses kreatif, artinya mungkin Bu Asi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing solusi. Satu lagi memaksimalkan potensinya coaching supaya beliau itu benar-benar dapat gitu menghasilkan solusi dari dalam dirinya sendiri. Oke, Bu, siap. Nah, terkait itu juga ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh banget. Oke, yang pertama nih, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Nah ini Bu, saya sangat berharap nanti tergali nih kemampuan saya bertambah untuk bisa bertanya secara berbobot Bu. Karena itu bagi saya ya Bu, bagian yang cukup sulit membuat coaching bisa tergali kemampuannya menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi bagian yang berbobot nanti saya amati itu ya. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, yang saya amati. Yang dari pengembangan itu ya Bu. Iya. Ya, mungkin ketika saat saya bertanya dalam proses identifikasi, Iya. kan di tirta itu ada I-nya ya Bu ya, Iya. identifikasi. Saya sih inginnya Ibu lebih ke lihat yang bagian itu, apakah saya bisa mengidentifikasi dari permasalahan yang coach alami. Oke, betul. Berikutnya nanti bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaiannya. Penilaiannya untuk si coach tadi Iya. bagian mana penilaian yang akan Ibu kembangkan? mungkin saya akan melihatnya ketika dia presensi itu ya Bu ya, Iya, kehadirannya penuh, apakah dia memang bisa mendengarkan secara aktif. Oke, Betul Bu. iya itu ya nanti ya. Itu yang akan saya Nah, yang terakhir nih, tentu yang ini yang ditunggu-tunggu, harapan dari observasi ini yang akan kita lakukan. Tujuannya apa nih? Saya sangat berharap dari proses coaching nanti coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya secara diri sendiri, bisa menampilkan potensi terbaiknya sehingga ketika dia mendapatkan masalah dari masalah itu kita dapat menyelesaikannya. Oh iya, jadi berharap menemukan solusinya sendiri. Oke, jadi saya berharap berjalan lancar coachingnya. Oke. Semangat buat saya. Iya, nggak apa-apa ya, nanti Ya. saya observasi ya, Ya, atau saya siap, jadi Bu. supervisornya. Oke.
Ya nanti saya tunggu ya. Oke, nanti begitu tiba waktunya saya izin ke ruangan ibu ya. Silakan ya. Udah waktunya. Oke, siap. Oke. Oke, Makasih ya, Bu Asi. makasih Bu ya. Halo Bu Efri. Halo juga ibuku. Apa kabar? Baik Bu Asi. Waduh, segar banget ya hari ini ya. Iya. Segar sekali. Bu, kemarin ibu kan sempat bilang ingin di coaching. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin ibu harapkan dari obrolan kita nih? Ibu ingin apa? Iya Bu Asi, makasih ya untuk waktu yang disediakan. Saya itu sebenarnya ada sedikit masalah. Ini kan sudah masuk berapa bulan ya? 1 bulan ya. Sejak Juni? Iya, sejak 2 bulan ya. 2 bulan ya. Nah, ini tuh saya melihat anak-anak aktif itu kan bagus ya Bu ya, bagus gitu ya. Hanya saja sepertinya saya merasakannya anak-anak ini terlalu aktif. Oh, Gitu. kategori aktif seperti apa yang ibu dapatkan dari mereka menurut ibu itu? Versi aktifnya? Iya, ada beberapa anak sih, gitu ya. Ketika kita menyampaikan materi, itu belum apa-apa sudah langsung seperti dia mengetahui materi yang kita ingin sampaikan, Bu. Gitu ya. Mau yang perempuan sama yang laki itu saya pikir gimana ya, gitu kan ya. Caranya gitu supaya yang aktif bukan dia saja dan kemudian tidak dominan gitu. Nah, terus juga lebih terarah gitu, lebih terarah supaya materi itu bisa diterima oleh semua anak, karena begitu pas evaluasi ya memang sih anaknya yang aktif itu mendapatkan nilai yang baik gitu, tapi ternyata ada teman-temannya juga yang memang sudah begitu aktifnya. Saya pun juga menyampaikannya dengan feedback yang terbuka begitu ya, memberikan kesempatan pada yang lain, tapi tetap aja jadinya saya tuh pengennya tuh kalau sudah dapat evaluasi anak-anak bisa ya sebagian besar lah gitu ya. Gitu, sebagian besar. Jadi di kelas Bu Efri anak-anak tuh aktif. Nah, kategorinya banyak atau sedikit Bu? Aktif ini? Aktifnya hampir 50% sih. 50% aktif. Apakah ada masa dan keaktifan mereka yang 50% ini banyak atau mengganggu jalannya pelajaran? Ya terkadang jadi seperti kayak kehilangan fokus saya untuk mengajar gitu ya. Untuk bisa menenangkan anaknya gitu. Kalau misalnya lagi diskusi oke lah gitu ya, kadang ini udah sedang menyelesaikan beberapa soal, dia sudah selesai. Gitu. Jadi ketika yang anak-anak yang super aktif ini mendapatkan soal latihan, kemudian mereka selesai, justru mereka ini yang mengganggu gitu ya. Iya, gitu. Betul. Jadi ibu inginkan apa sebetulnya dari anak-anak ketika selesai mengerjakan latihan ini? Saya sih berharapnya anak-anak yang aktif ini bisa membantu teman-temannya gitu ya, bantu dalam artian menyelesaikan bukan untuk memberitahu jawaban. Jadi ibu berharap dari murid-murid yang sudah selesai yang sangat aktif mengerjakan latihan ini ketika selesai membantu temannya ya Bu ya. Sebetulnya dari tadi yang ibu sampaikan anak-anak ini kalau sudah selesai mengerjakan dia membuat ibu tidak fokus gitu ya, terganggu. Seperti apa yang ibu rasa, pengalaman apa yang membuat ibu kata ini tidak fokus ketika anak tidak selesai? Jadi selesai mengerjakan. Ya jadi gini Bu, maksud saya tuh ketika menyampaikan materi ya, menyampaikan materi itu dia langsung motong gitu. Motong pembicaraannya Bu ya. Kemudian juga pada saat menyelesaikan tugas sudah selesai lebih dulu. Aku udah selesai, aku udah selesai. Padahal di situ satu sisi saya sedang mencoba mendampingi nih teman-teman yang menurut saya sudah nampak keluar kelihatannya kurang gitu. Seperti
seperti itu Bu. Oke, jadi di kelas Ibu 50% anak-anaknya aktif, gitu. Ketika selesai diberikan tugas, dia malah sibuk sendiri yang membuat Ibu akhirnya fokus untuk anak-anak yang belum selesai jadi terpecah gitu ya. Dan karena itulah ya Ibu berharap ada solusinya nih dalam hal ini. Nah, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi? Saya di awal juga saya sampaikan ke anak-anak gitu ya, ayo kita buat nyaman begitu dengan adanya kesepakatan kelas gitu ya. Mungkin sih bisa juga ya saya lakukan mengingatkan kembali kesepakatan kelas itu setiap pelajaran mungkin ya Bu ya. Kesepakatan kelas ya Bu ya. Kita kan punya nih di awal gitu. Ibu melakukan kesepakatan kelas itu kapan? Di awal Bu, di awal dulu waktu lagi tahun ajaran baru. Nah, saya pajang aja sih, cuma saya kepikiran apa harus dibacain ya tiap hari gitu, atau dibacakan nih setiap mau belajar. Mungkin bisa kali begitu ya Bu ya? Baik, bisa. Jadi Ibu sudah mengetahui ya bahwa di kelas Ibu yang 50% itu aktif itu dia sudah memahami kesepakatan kelas, sehingga Ibu berencana mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali bahwa kita punya loh kesepakatan kelas ya Ibu ya. Baik. Kemudian ada lagi Bu yang kira-kira akan Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak yang hiperaktif ini? Iya, atau saya berikan kesempatan mereka kali ya Bu ya, untuk bisa membantu mendampingi teman-teman tutor sebaya, kalau nggak salah ya Bu ya? Tutor sebaya yang ini rencananya akan Ibu apakan ini ya? Anak-anak TTS-nya ini, teman tutor sebaya. Iya, jadi saya sih punya harapan tuh anak ini pada saat mengerjakan evaluasi gitu kan, kalau sudah selesai, sudah saya koreksi, dia bisa membantu temannya memahami apa dari soal tersebut, bukan mencari jawabannya. Seperti apa Bu teknisnya? Apakah ada penunjukan secara random atau berdasarkan apa penentuan anak-anak yang akan jadi tutor teman sebaya? Sepertinya akan saya lakukan yang nampak sudah selesai mungkin. Yang sudah selesai, yang sudah selesai mengerjakan tugas menjadi tutor teman sebaya. Mungkin bisa begitu ya. Apa alasan Ibu memilih teman-teman anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas itu tutor teman sebaya? Mungkin karena supaya konsentrasinya itu tidak tidak selesai pada saat menyelesaikan tugas, tapi dia mau mendapatkan tugas tambahan. Gitu Bu, menurut saya gitu ya. Jadi anak ini diberikan rasa tanggung jawab itu pasti kan dia akan senang nih Bu. Itu yang tanggung jawab ya Bu ya, diberikan tanggung jawab gitu. Nah, setelah itu nanti menambah lagi nih pemahamannya dia, gitu. Paham benar nggak sih dia, atau juga dengan temannya. Karena kalau sama gurunya kan, Ibu ngomong apa, karena sudah terganggu sama temannya yang itu. Berarti Ibu ada rencanakan ya, ketika anak-anak sudah mulai kelihatan nih gitu, aktifnya tidak terkontrol kembali, Ibu tadi berusaha untuk meningkatkan kembali tentang kesepakatan kelas gitu ya. Kemudian tadi Ibu bilang akan milih mereka sebagai tutor teman sebaya gitu ya, yang akan niatnya memandu mereka ya, memandu anak-anak yang belum selesai. Oke Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Secepatnya Bu, kalau bisa saya sih rencananya ya setelah pertemuan ini. Ibu kapan mendapatkan jadwal di kelas yang Ibu katakan hiperaktif ini? Kan memang pelajarannya banyak kan saya Bu di kelas tersebut gitu ya. Dan yang saya khawatirin supaya ini tidak terjadi di kelas pelajaran yang lain itu Bu. Jadi Ibu akan laksanakan setiap kali pembelajaran secepatnya. Betul. Nah, kalau begitu saya penasaran nih, pengen ketemu lagi nih dengan Bu Evri. Hasilnya seperti apa ya dari tadi rencana-rencana hebat yang sudah dirumuskan oleh Bu Evri untuk menghadapi anak-anak yang hiperaktif, super aktif ya ketika pembelajaran. Kapan kita ketemu lagi ya Bu ya untuk kita ngobrol lagi seperti ini? Seminggu lagi gimana? Seminggu lagi ya? Oke. Ya, baik. Saya ceritakan lagi nih Bu
evaluasi dari apa yang sudah saya lakukan. Boleh ya Bu? Oke, siap. Itu dari apa ya hasilnya sih? Penasaran sekali nih dengan treatment yang Ibu coba lakukan ya dengan kategori anak-anak yang hiperaktif, selesai mengerjakan tugas, kemudian beraktivitas yang di luar pelajaran gitu ya. Oke Ibu, saya sangat berharap ada callingan berikutnya, gitu ya, ada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan lebih jauh lagi. Iya, Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Evri, sama-sama saya juga terima kasih sudah bisa melihat gitu ya, bisa melihat, ngobrol, mendapatkan pengalaman baru nih dari cita-cita Bu Evri. Ya Bu, ya mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan masalah saya setelah bertemu dengan Ibu. Saya berterima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya dan memberikan kesempatan saya bercerita. Semangat selalu, semoga sukses lancar, tergali semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam, silahkan duduk Bu Asih. Iya Bu, Iya. maaf nih Bu, saya penasaran soalnya Bu, jadi datang kemari tanpa diundang. Bu, Enggak apa-apa, emang kebenaran juga saya mau telepon tadi, cuman saya lagi mengisi data dulu, baru saya mau hubungi. Kebenaran Bu Asih udah datang, alhamdulillah ya, saya nggak perlu calling lagi ya. Oke, tadi udah melaksanakan ini ya, coaching ya. Oke, yang saya mau tanya nih, gimana perasaannya? Aduh, awal sih deg-degan ya Bu ya, Ya. deg-degan. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian saya bisa berinteraksi dengan coaching dengan baik. Alhamdulillah, jadi senang nih perasaannya ya. Awalnya deg-degan dulu, bisa atau tidak bisa, tapi alhamdulillah berjalan lancar dan mulus. Oke, jadi udah seneng. Terus kenapa nih? Senangnya kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Ya senangnya ternyata alur tadi yang saya alur cerita yang saya tanyakan ke Koci itu sudah sesuai dengan standarnya. Dan saya senangnya ternyata ada solusi yang didapat oleh si Koci. Jadi dia udah nunggu sendiri, nggak dibantu kan ya? Ya, alhamdulillah tidak Bu. Iya benar, saya juga ngamatin sebenarnya cuma. Oke, tadi saya boleh ya menyampaikan penilaian saya ya? Sangat senang hati ya. Oke. Jadi pengamatan saya tadi nih ketika Bu Asih mengcoachi teman Ibu ya, Evri kalau nggak salah ya namanya ya, itu sudah baik sekali Bu. Alhamdulillah. Sudah baik sekali, jadi Ibu sudah menanyakan dari tujuan pembicaraannya mau apa, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah bagus, kemudian Ibu juga menanyakan rencana coach itu apa, dan yang paling penting adalah beliau itu coach menemukan solusi. Itu yang saya senang sih ya, jadi berhasil ya. Nah, kalau menurut penilaian Ibu sendiri terhadap Ibu itu gimana? Ya, alhamdulillah banget kalau Ibu berpikir demikian. Saya jadi merasa, oh ya berarti selama ini yang saya pelajari tentang kita bisa saya aplikasikan sesuai. Dan saya memang merasa sih tadi tahapan-tahapan Tirta itu sudah saya lakukan. Iya, oke. Nah, tapi ada sedikit hal yang perlu saya tambahin, boleh ya? Silakan, senang hati Bu. Nah, tadi untuk kesadaran penuh ya, kesadaran penuh terkadang ya kita untuk menyadarkan yang kita coach itu ya supaya tidak mengawal-awal, kadang-kadang dia berpikir kan dari solusi sendiri. Nah, ada baiknya dikasih sentuhan fisik atau mungkin dikasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi ya, sehingga bisa menggali potensinya lebih banyak. Iya, tapi sejauh ini saya seneng banget apa yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu tuh udah ngena banget karena coach sudah menemukan solusinya sendiri. Oke. Yang saya mau tanyakan, Ibu setelah ini mau mengembangkan apa gitu? Ya karena tadi alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan sudah bagus, tapi ada kekurangannya di saat mindfulness, kurang fokus ya. Maka saya ingin mengembangkan di bidang itu, saya ingin berlatih lagi dengan alur ceritanya supaya rangkaian cerita itu bisa saya aplikasikan dengan baik. Oke, ada lagi nggak nih rencana untuk mengcoach teman-teman? Saya jadi bergairah Bu, ingin sharing-sharing berbagi coaching ini ya, coaching ini dengan ayo siapa sih yang butuh bantuan gitu, jadi seneng banget ya. Biar tambah banyak jam terbangnya ya. Oke. Untuk pertanyaan berbobot juga tadi saya lihat Bu Asih udah
baik ya, udah baik melakukannya, dan saya sih berharap untuk mengcoaching teman-teman selanjutnya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot lagi yang berbobot sehingga teman-teman lebih banyak menemukan solusi dan bisa menggali potensi sehingga teman-teman performanya makin keren. Oke. Iya kayaknya sih udah itu ya. Jadi sejauh ini penilaian saya untuk Ibu Asi itu bagus. Makasih banyak Ibu. Iya, cuma tinggal ditingkatkan lagi jam terbangnya biar tambah keren. Jadi ekspor bantu ya Bu ya. Ya Oke. mudah-mudahan Ada tambahan lagi yang Ibu Asi ingin sampaikan? menurut Ibu saya udah cukup bagus. Udah ya, bagus, Bu, ya. udah bagus. Tinggal nanti di-share aja ilmunya ke teman-teman yang lain atau yang mau meng-coaching ya. Ibu tawarkan, ayo siapa yang mau di-coaching? Saya siap untuk bantu. Alhamdulillah, terima kasih banget Ibu ya sudah bersedia. Iya, terima kasih. Direpotkan waktunya. Lain kali jangan segan-segan. Makasih banyak ya Bu ya. Untuk mau berhubungan lagi ya. Assalamualaikum, saya mau Iya, ya, silahkan. Terima kasih telah menyaksikan video modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, Tergerak, Bergerak menggerakkan.